kebanyakan masyarakat kita itu memiliki potensi yang luar biasa. Sekarang indeks kebahagiaan itu menjadi salah satu indikator orang itu memiliki idealisme yang tinggi pun kalau ada beberapa hal nggih Prof yang perlu kita highlight kembali gitu nggih Prof. Yang pertama tadi kan Prof Eti, poin pertama yang saya tangkap itu adalah Prof Eti menyebutkan harus ada integrasi atau inherent antara pengajaran, penelitian dan pengabdian seorang dosen begitu ya Prof. Ini sekaligus juga mungkin ilmu bagi kami yang dosen yang relatif lebih junior dari Prof Eti begitu. Nah, pertanyaannya begini Prof, pada saat kita ingin mengintegrasikan tiga bidang tersebut gitu, itu apakah memang itu inisiatif dari kita begitu, atau kita perlu membutuhkan mungkin dari pihak luar begitu Prof sebagai mediator atau apalah untuk menjaga sinergi tadi Prof gitu. Sebetulnya tuntutan Tridharma itu kan melekat di pendidik Tridharma. Sehingga dan itu ada aturan dan kita memang diakselerasi untuk ke situ, misalnya dengan tadi remun segala macam itu tidak keluar kalau belum penilaian-penilaian dari atasan kita, kalau belum melakukan penelitian, pengabdian, nulis buku, kan itu di reward. Sebetulnya sudah ada itu peraturan itu, cuman kadang-kadang kita ini yang saya tahu siksak, artinya tidak karena penelitian misalnya penelitian yang bersifat dasar itu tuntutannya cuma publikasi artikel. Padahal sayang kalau penelitian cuma outputnya artikel. Kenapa penelitian hasil output kita tidak kita aplikasikan di lapangan, di masyarakat kita gitu, dalam bentuk pengabdian. Nah yang saya lihat itu, maaf teman-teman, itu penelitian tok sukanya, hasilnya itu tidak diimplementasikan di lapangan. Maaf kalau saya lebih senang penelitian langsung, pengabdiannya topiknya sama, sehingga bisa multi years. Alhamdulillah penelitian saya multi years karena tadi kita tidak harus berhenti di penelitian dasar doang, tapi kita harus sampai terapan. Kalau sudah terapan itu mesti multidisiplin Bu, dan menghasilkan sebuah produk misalnya. Nah produk inilah yang bisa diabdikan ke masyarakat. Masyarakat kita itu potensi banyak sumber daya yang belum termanfaatkan Bu. Misalnya yang fenomenal itu dan itu dipakai adalah bagaimana menciptakan pangan-pangan fungsional. Pangan fungsional itu artinya bahan makanan yang tidak hanya untuk mengatasi lapar, tapi juga sebagai obat. Nah, misalnya umbi-umbian kita kaya, kita realistis saja, kita ini kan import beras, import gandum. Kenapa kita tidak memberikan nilai tambah pada produk-produk lokal yang namanya suwak, pelo, singkong, bute? Itu kan banyak di tempat kita Bu. Tapi dipandang sebelah mata, terutama untuk anak-anak muda, nggak kenal itu namanya tales kayak gitu. Nah itu saya bekerja sama dengan ketahanan pangan. Dengan ketahanan pangan, Dinas Ketahanan Pangan bersama juga teman-teman dari Boga, bersama juga orang biologi, bagaimana meng-create makanan tersebut memiliki umur panjang, memiliki nilai lebih. Kandungan gizinya lebih. Nah, terus saya riset kandungan gizinya apa, ternyata bagus sekali buat mereka yang mengalami DM, diabetes mellitus. Plus buat ini, mereka anak-anak yang berkebutuhan khusus sekarang kan banyak karena kandungan gluten, non gluten di situ. Nah daripada nasi yang karbohidratnya tinggi, itu saya jadikan apa dengan orang mesin juga, dengan teman-teman mesin untuk membuat mesin pengering. Jadi semua umbi-umbian 12 varietas umbi-umbian saya tepungkan dengan mesin pengering.
ditepungkan, akhirnya terus di-create menjadi makanan, jajanan-jajanan yang wah, orang anak muda kalau sudah jadi makanan itu nggak ngerti kalau itu bahannya dari tadi umbi-umbian. Selama ini kan cuma tepung gandum sama beras yang menjadi. Lah seperti itu Bu. Alhamdulillah itu juga sekarang sudah ekspor. Oke, baik. Benar sekali Prof. Jadi sebenarnya makna integrasi tadi mungkin di antara kita sudah melakukan ketiganya gitu Prof. Tapi untuk menjaga konsistensi bahwa penelitian itu tidak sebatas selesai sampai luaran, tapi harus diimplementasikan ke masyarakat. Itu konsistensi itu mungkin. Luarannya nggak hanya sekarang kan pokoknya Scopus. Nah, Scopus buat apa kalau tidak di? Nah, itu pikiran nilai saya. kemanfaatannya tidak ada untuk masyarakat. Apalagi mungkin ditunjang lagi karakteristik penelitian di ekonomi itu juga dominan data-data sekunder gitu Prof. Dan mungkin kalau kita di DRPM itu kan ada penelitian dasar, terapan, dan pengembangan. Jadi rata-rata teman-teman itu berhenti di dasar. Jadi menguji sebuah teori. Nah, menguji sehingga produknya adalah luarannya cuman jurnal. Hanya sebatas model. Begitu model. Betul. Tidak sampai produk yang bermanfaat buat masyarakat banyak gitu mungkin. Kemudian yang kedua Prof, itu tadi mengenai integrasi. Kemudian yang kedua saya pernah mendengar Prof, tadi juga sebenarnya secara implisit mungkin Prof Etik sudah menjelaskan bahwa ketika kita mau melakukan pengabdian masyarakat itu ada semacam need assessment gitu ya Prof. Karena kan bisa jadi tidak tepat sasaran gitu. Kita misalnya mau ke KUD gitu, mau sasaran kita adalah KUD. Kemudian kita bekali mereka dengan bagaimana menjalankan bisnis dengan e-commerce. Padahal mereka tidak butuh itu. Nah, itu gimana Prof? Kira-kira strateginya bagaimana supaya memang tepat sasaran gitu apa yang kita luncurkan? Sering, matur nuwun Bu. Sering kita ini akademisi merasa nyun sewu pinternya, sehingga datang tuh sudah penuh di kepala ini penuh dengan program. Baru cari target. Nah ini salah Bu. Justru kita ke masyarakat, makanya maaf banyak ini capres-capres yang belusuan ke masyarakat kan untuk menggali sebetulnya. Tapi lupa kadang-kadang dia kalau sudah nangkring lupa tadi. Nah itu cuma dipakai apa? Formalitas saja. Pencitraan suara ya Prof. Buat pijakan aja. Nah yang betul itu memang kita mencari dulu apa sih yang dibutuhkan masyarakat. Oh masyarakat apa tuh potensinya gitu. Oh potensinya tadi empon-empon misalnya. Terus apa lah itu digali dulu baru kita bikin proposal. Itu baru kita meneliti. Makanya persyaratan penelitian, skema penelitian pengabdian harus menyertakan mitra. Jadi enggak muncul tiba-tiba di kepala kita, tapi dari bawah sudah, oh masyarakat desa Sidodadi, di sini banyak apa itu Bu? Singkong. Oh banyak pisang apa itu namanya? Raja Awak ya, yang harganya satu sisir cuma 4.000, padahal di sana berlimpah. Pisang yang panjang-panjang itu apa? Agung, pisang ya candi. Pisang candi. Itu banyak, harganya murah kalau di Sidodadi itu di Kabupaten Malang ya, di Kabupaten Malang itu. Lah, hal semacam itu mereka biasanya cuma dijual begitu dengan harga satu sisir 4.000. Nah, sayang dan itu cepat busuk. Nah, maka kita harus create bagaimana komoditas itu memiliki value added yang lebih tinggi gitu. Akhirnya dan itu saya uji Bu, ini saya ajukan itu mau saya uji kandungan proteinnya, kandungan karbonnya dan sebagainya untuk apa? Nanti kalaupun ada kekurangan zat gizinya, kita tambah apapun gitulah. Ini orang kita harus kerjasama dengan dosen-dosen dari teknik juga untuk mesinnya, juga dari tata boga, teknik industri tata boga ya di sini ada. Itu biologi itu kita libatkan Bu. Nah
Mahasiswa juga gitu kan, itu persyaratan harus pakai mahasiswa. Jadi mahasiswa biar apa ya? Oh ternyata kalau itu saya jadikan tepung. Tapi kalau yang tadi ketela selain tepung itu bisa jadikan apa Bu itu namanya? Kayak gatot apa ya itu orang bilang. Pokoknya makan tiwul. Ya, tiwul. Orang sana itu kebiasaannya makan tiwul Bu ternyata. Tapi selama ini tiwulnya dari singkong. Maka bagaimana kita harus meng-create tiwul dari pisang. Karena di sana produksinya berlimpah. Kayak gitu Bu. Jadi jangan dibalik kita datang ke suatu tempat dengan penuh program, tapi program digali dari masyarakat. Itu saran saya. Terima kasih Prof Eti, ya, luar biasa ini tadi sekaligus karena mungkin Prof Eti sebagai pelaksananya gitu ya, jadi paham betul begitu, tidak hanya sebatas teori begitu ya, pengalaman empirisnya juga banyak tadi yang kita dapatkan. Mungkin bisa saya simpulkan dari diskusi dari kegiatan kita hari ini ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah mengintegrasikan. Jadi dua kata kunci, integrasi dan sinergitas. Integrasinya adalah kita mengintegrasikan tridharma perguruan tinggi, kemudian sinergitas ya berarti kita harus melakukan sinergi kerjasama dengan pihak-pihak, aktor-aktor yang lain ya begitu dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Begitu ya Prof ya. Mungkin sebelum ditutup ada closing statement yang mau disampaikan Prof. Oke. Closing statement saya apa ya? Begini aja. Mari kita memanfaatkan sumber daya yang ada di tempat kita ya. Nggak usah jauh-jauh menengok ke negara lain. Negara lain buat referensi oke, tapi berpikir global, bertindak lokal. Global think and local act. Itu. Oke, luar biasa. Ya. Terima kasih Prof Eti atas kesempatannya hadir di podcast obrolan ekonomi dalam podcast. Terima kasih, semoga sehat selalu dan tetap produktif Prof. Amin. Semoga bermanfaat ya Bu. Sama-sama Prof. Terima kasih. Saya izin untuk menutup Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.